Juventus incar bek Ajax saat pencarian bek tengah berlanjut. Juventus gagal merekrut Riccardo Calafiori dan Jean-Claire Todibo musim panas ini, dan pencarian mereka untuk bek tengah baru terus berlanjut. Bianconeri bertekad untuk menambah bek baru ke dalam skuad mereka sebelum jendela transfer ditutup dan akan terus mencari. Mereka hampir menyelesaikan kepindahan Todibo setelah dia memberi mereka kata-kata dan menunggu mereka selama berminggu-minggu. Akan tetapi, Juve kesulitan mencapai kesepakatan dengan Nice mengenai transfernya, sehingga Todibo memilih pindah ke West Ham. Josip Sutalo adalah nama terkini yang dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion Allianz selama jendela transfer ini. Bek Kroasia, yang bermain untuk Ajax, telah dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di Eropa selama beberapa musim. Klub-klub papan atas tertarik merekrutnya sebelum ia memilih Ajax, tempat ia berkembang lebih jauh. Kini di usianya yang ke-24, ia mungkin ingin bergabung dengan klub yang lebih besar. Juventus meminjamkan Daniele Rugani ke Ajax, dan menurut laporan di Calciomercato, mereka sedang mempertimbangkan untuk merekrut Sutalo. Sutalo telah menjadi target terbaru yang dipertimbangkan Bianconeri untuk pertahanan mereka. Kita perlu menyelesaikan langkah untuk mendapatkan bek tengah sesegera mungkin, dan jika Sutalo adalah orang kita perlu mengontraknya sekarang. Juventus bisa menarik Jallo dari bursa pinjaman, ini alasannya. Juventus bersedia meminjamkan Thiago Jallo musim panas ini karena ia membutuhkan waktu bermain reguler. Ia bergabung dengan Bianconeri pada bulan Januari setelah absen selama hampir setahun karena cedera serius jangka panjang. Jallo bisa saja bergabung dengan mereka sebagai agen bebas musim panas ini, tetapi Juventus ingin menghindari perang penawaran dengan Inter Milan dan mengamankan penandatanganannya lebih awal. Dia tidak tampil di bawah asuhan Max Allegri dan baru mulai bermain setelah sang manajer pergi. Jallo kini berharap mendapat kesempatan di bawah asuhan Thiago Motta, tetapi indikasi awal musim panas ini menunjukkan bahwa sang manajer tidak sepenuhnya mempercayainya. Juventus ingin meminjamkannya agar ia bisa mendapatkan waktu bermain reguler. Namun, laporan dari Tutto Juve mengindikasikan bahwa klub hanya akan menyetujui peminjamannya jika mereka mendatangkan bek pengganti. Mereka baru-baru ini kehilangan Jean-Claire Todibo dan sebelumnya kehilangan Riccardo Calafiori. Juventus tengah mengejar target transfer lain tetapi belum mendatangkan bek terbaik. Jika mereka tidak berhasil mendapatkan bek baru, mereka mungkin akan tetap memasukkan Jallo dalam skuad sebagai opsi untuk Motta. Jallo membutuhkan waktu bermain dan kami percaya klub akan membuat keputusan yang tepat tentang masa depannya. Bournemouth mengincar gelandang Juventus yang ambisius. Manuel Locatelli adalah salah satu pemain yang belum banyak berkembang sejak bergabung dengan Juventus. Ia merupakan salah satu gelandang terbaik di sepak bola Italia selama bermain di Sassuolo, dan Arsenal berupaya keras untuk merekrutnya. Namun, Locatelli memilih pindah ke Juventus, meskipun ada kemungkinan mendapatkan lebih banyak uang di Arsenal. Locatelli merupakan salah satu pahlawan Italia di Euro 2020, namun performanya menurun sejak saat itu, sehingga ia tidak dapat mengikuti kompetisi tahun ini. Dengan manajer baru di Juventus, ada kekhawatiran bahwa Locatelli mungkin tidak lagi disukai di bawah asuhan Thiago Motta. Sejumlah klub menunjukkan minatnya, dan laporan dari Tutto Mercato Web menunjukkan bahwa klub Liga Primer Bournemouth sedang mempertimbangkan langkah ambisius untuknya. Namun, laporan itu juga menyatakan bahwa Locatelli tidak mungkin bergabung dengan Bournemouth karena Motta ingin mempertahankan kepercayaannya. Sang manajer telah menyingkirkan sejumlah pemain yang diwarisinya dari rezim sebelumnya, tetapi Locatelli tidak termasuk di antara mereka. Locatelli merupakan salah satu pemain yang sejauh ini belum memenuhi harapan klub, dan kami berharap dia dapat membaik sekarang karena manajer baru telah tiba. Juventus tengah memantau bintang Liverpool saat pesta musim panas berlanjut. Juventus memiliki penjaga gawang nomor 1 baru tetapi masih dikaitkan dengan kepindahan ke penjaga gawang lain musim panas ini. Bianconeri saat ini memiliki 4 penjaga gawang di tim utama dan perlu melepas setidaknya 1, kemungkinan besar Wojciech Szczesny. Michele Di Gregorio bergabung dengan Juventus karena ia merupakan salah satu penjaga gawang terbaik di Serie A. Thiago Motta menghargai tim yang membangun dari belakang dan mengontrak mantan kiper Monza tersebut karena alasan ini. Namun, Di Gregorio mungkin akan segera menghadapi persaingan, karena Calciomercato melaporkan bahwa Juventus tertarik pada Karim Hinckley.
Kelleher telah menjadi pemain cadangan bagi Alisson Becker di Liverpool selama sebagian besar waktunya bersama klub dan bermain dalam beberapa pertandingan musim lalu ketika pemain Brasil itu cedera. Pada usia 25, Kelleher mungkin mencari tantangan baru, dan Juventus dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya. Klub tersebut memiliki daftar target penjaga gawang baru, dan laporan tersebut mengindikasikan bahwa Kelleher dinilai tinggi oleh nyonya tua. Kaoimhin Kelleher tampil bagus untuk Liverpool musim lalu, dan dia adalah penjaga gawang yang fantastis, jadi merekrutnya bisa menjadi ide yang cerdas, tetapi kita mungkin tidak akan meyakinkannya untuk meninggalkan Liverpool. Pundit menjelaskan bagaimana rombongan Chiesa menempatkannya dalam posisi sulit. Federico Chiesa sedang memperjuangkan masa depannya di Juventus musim panas ini setelah klub tersebut mengindikasikan bahwa mereka ingin dia pergi. Chiesa telah menjadi salah satu pemain menonjol di skuad Juve dan terus bekerja keras untuk membuktikan nilainya. Akan tetapi, dengan hanya tersisa 1 tahun dalam kontraknya, Juventus sangat ingin dia hengkang. Bianconeri ingin menghindari kehilangan dia sebagai agen bebas dan telah memberitahunya bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari rencana mereka. Juventus berharap ia menemukan klub baru sebelum bursa transfer ditutup. Namun, bagaimana ia bisa berakhir dalam situasi ini? Musim lalu, Juventus menawarinya kontrak baru dengan gaji yang sama, tetapi Chiesa menginginkan kenaikan gaji. Pakar Edoardo Meca menilai penolakan tawaran itu merupakan kesalahan besar. Dia mengatakan kepada Calcio Mercato, situasi Chiesa ditangani dengan buruk oleh rombongannya. Ini karena ketika Juventus mengajukan proposal perpanjangan kontrak, sang pemain menjawab bahwa ia menginginkan perpanjangan kontrak ke atas karena ia pikir ia sekarang telah mencapai status pemain top. Ia tidak bisa berdiam diri selama setahun karena akan sangat penting baginya untuk bermain dan memberikan stabilitas setelah cedera. Kita lihat saja apakah ada tawaran dari Roma atau luar negeri yang akan datang di bursa transfer terakhir. Chiesa mungkin menyesal tidak menandatangani perpanjangan kontrak sebelum sekarang, tetapi sekarang sudah hampir terlambat baginya. Ia harus mencari rumah baru karena ia akan kehilangan segalanya jika ia absen sepanjang musim ini. Pemain muda berperingkat tinggi menandatangani kontrak dengan Juventus dan mendapat promosi ke tim utama. Era Thiago Motta sedang berlangsung penuh di Juventus, saat ia telah mempromosikan pemain muda pertamanya dari tim Next Gen ke skuad senior. Salah satu alasan utama Juve menunjuk Motta sebagai manajer mereka adalah rekam jejaknya yang luar biasa dalam mengembangkan pemain muda, dan klub terus mendukungnya dengan mengelilinginya dengan bintang-bintang berpengalaman. Tim Next Gen Juve menjadi tempat berkembang biaknya bakat-bakat yang berpotensi masuk tim utama, dan beberapa pemain ini tampil selama pramusim. Di antara mereka, Nicolo Savona khususnya menonjol. Bek berusia 21 tahun itu cukup mengesankan Motta hingga mendapat rekomendasi untuk promosi. Alhasil, Juventus telah menawarkan Savona kontrak baru yang berlaku hingga 2029, sebagaimana dikonfirmasi di situs web klub. Pengumuman itu juga mengungkapkan bahwa Savona kini resmi menjadi anggota tim utama dan akan bekerja di bawah bimbingan Thiago Motta mulai sekarang. Pernyataan klub berbunyi, hari istimewa bagi Nicolo Savona, yang hari ini menandatangani perpanjangan kontraknya hingga tanggal 30 Juni tahun 2029. Sebuah tanda tangan yang baginya memiliki nilai ganda, karena mulai hari ini Nicolo akan secara permanen masuk dalam daftar pemain tim utama. Kami memiliki beberapa pemain muda berbakat di tim generasi berikutnya dan kami berharap banyak dari mereka akan dipromosikan di bawah Motta. Juventus berisiko membuat Atalanta jengkel atas potensi transfer Nicolas Gonzalez. Juventus memperburuk hubungannya dengan Atalanta saat mereka berupaya mengamankan Teun Koopmeiners dari Ladea. Pemain asal Belanda itu sudah terbuka untuk pindah sejak musim lalu tetapi tetap bersikap profesional, memberi Atalanta waktu untuk bernegosiasi dengan Juventus. Akan tetapi, minggu ini ia mengubah pendiriannya dan memberitahu Atalanta bahwa ia tidak lagi ingin bermain untuk mereka. Koopmeiners bertekad untuk bergabung dengan Juventus, dan tindakannya jelas membuat Atalanta kesal, yang sekarang akan berusaha menyelesaikan kesepakatan dengan Juve. Untuk menambah ketegangan, Juventus semakin memperburuk keadaan klub Bergamo itu dengan mengalihkan fokus mereka untuk merekrut Nicolas Gonzalez dari Fiorentina.
Atalanta sebelumnya menjadi favorit untuk mendapatkan Gonzalez sementara Juventus berkonsentrasi untuk mendatangkan Galeno ke dalam skuad mereka. Menurut Football Italia, Juventus kini hampir pasti akan mengamankan Gonzalez, berpotensi mengalahkan Atalanta untuk mendapatkan tanda tangan kontraknya. Dewi sepak bola Italia tidak senang, dan situasi ini dapat membuat hubungan mereka semakin tegang karena kedua klub terus berdiskusi tentang Koop Mainers. Kami adalah klub terbesar di negara ini, dan bukan salah kami jika Gonzalez dan beberapa pemain lainnya memilih bergabung dengan kami daripada pindah ke Atalanta. Juan Cabal mengungkap apa yang bisa diharapkan penggemar Juventus darinya. Juan Cabal adalah salah satu pemain yang ditambahkan Juventus ke skuad mereka selama jendela transfer ini, dan Bianconeri memperkenalkannya kemarin. Pemain Kolombia itu makin membaik sejak pindah ke Serie A tahun 2022, tempat ia bermain untuk Hellas Verona hingga musim panas ini. Setelah gagal mendatangkan Riccardo Calafiori, Juventus segera merekrut Cabal dan menjadikannya salah satu rekrutan musim panas mereka. Pemain berusia 23 tahun itu ingin sekali tampil mengesankan di bawah asuhan Thiago Motta ketika musim dimulai dan telah berbicara kepada media. Dia berbicara tentang beberapa hal, termasuk idolanya di Juve, dan ketika ditanya tentang apa yang dia bawa ke grup. Saya ingin membawa semua keterampilan dan cara saya sebagai pribadi ke Juve, di dalam dan luar lapangan, saya siap melakukan apapun yang diminta pelatih dari saya. Karakteristik saya, dalam satu kata, ketahanan, saya telah berjuang dan berjuang untuk mewujudkan impian saya memiliki banyak referensi ke Juventus, dari Cuadrado hingga Alexandro, dan saya ingin menjadi salah satunya. Cabal telah menjadi salah satu bek terbaik di Liga, dan menambahkannya ke skuad kami membuatnya jauh lebih kuat. Bek tersebut memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjadi pilihan pertama kami dan ia tahu bahwa direkrut oleh Motta tidak menjamin apapun, jadi ia harus bekerja keras. Milik bersikeras bertahan di Juventus. Arkadiusz Milik adalah salah satu dari beberapa pemain yang ditempatkan Juventus di pasar saat mereka merombak skuadnya. Thiago Motta mengidentifikasi banyak pemain yang tidak cocok dengan sistemnya dan meminta mereka untuk mencari tim baru. Salah satunya adalah Milik, yang cedera saat bermain untuk Polandia di Euro 2024. Bianconeri ingin dia dan beberapa pemain lainnya pergi sehingga mereka dapat mendatangkan pemain baru dan mempersiapkan diri untuk musim mendatang. Namun, Juve mungkin akan kesulitan untuk melepas semua pemain yang tidak diinginkan ini karena jendela transfer hampir berakhir. Milik adalah salah satu pemain yang tampaknya tidak tertarik pindah dan ingin bertahan, meski itu berarti ia tidak akan mendapatkan banyak waktu bermain. Jurnalis Nicolo Sira mengatakan bahwa ia telah menolak tawaran. Ia berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web, Arkadiusz Milik belum mengubah rencananya saat ini, ia ingin bertahan di Juventus dan telah mengonfirmasi keinginannya kepada klub Bianconeri dalam beberapa jam terakhir. Bahkan, penyerang asal Polandia itu telah menolak 3-4 tawaran untuk hengkang. Sungguh menyedihkan bahwa Milik ingin bertahan meskipun ia tidak dijamin mendapat waktu bermain, dan kita mungkin harus mencari cara untuk mengakhiri kontraknya. Kemana Juventus ingin Chiesa pergi musim panas ini? Salah satu prioritas yang jelas bagi Juventus musim panas ini adalah menjual Federico Chiesa, dan mereka bersedia melakukan apapun untuk mewujudkannya. Bianconeri telah aktif di bursa transfer dan memandang penjualan penyerang tersebut sebagai bagian penting dari rencana mereka. Beberapa klub telah menyatakan minatnya, dan agennya bekerja keras untuk menemukan tim baru yang memenuhi persyaratannya. Juventus terbuka untuk menjualnya ke klub manapun, tetapi mereka mencari kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Napoli menjadi salah satu klub yang dikaitkan dengan kepindahan mantan pemain Fiorentina tersebut, dan mereka terus memantaunya. Meskipun AC Milan dan AS Roma juga mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran terakhir, laporan dari Tutto Juve menunjukkan bahwa Juventus lebih suka menjual Chiesa ke Napoli dengan imbalan Giacomo Raspadori. Masih belum jelas peran apa yang akan dimainkan Raspadori di bawah Antonio Conte, tetapi Chiesa bisa menjadi aset yang berharga, dan Juventus akan menyambut baik kesepakatan pertukaran tersebut jika Napoli bersedia melanjutkan. Raspadori telah menjadi target jangka panjang kami dan akan sangat menyenangkan untuk memilikinya di skuad kami sebagai ganti Chiesa.
Sampdoria memimpin perburuan pemain muda Juventus. Nikola Sokolov adalah salah satu talenta terbaik yang tengah dikembangkan oleh Juventus, dan beberapa klub di Italia tertarik merekrutnya untuk musim ini. Bianconeri menciptakan tim Next Gen untuk lebih mengembangkan pemain muda mereka, dan Sokolov telah menjadi pemain reguler di tim tersebut. Akan tetapi, ia kini dianggap siap bermain di tim utama klub lain, dan Sampdoria berhasrat memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut Calcio Mercato, beberapa klub telah menanyakan untuk mengontraknya, tetapi Sampdoria asuhan Andrea Pirlo telah berhasil meyakinkan Juventus. Mereka telah menawarkan kesepakatan terbaik bagi klub dan pemain, dan Sokolov diharapkan bergabung dengan skuad mereka. Peminjaman membantu mempercepat perkembangan pemain tertentu, dan Sokolov ingin kembali musim panas mendatang dalam kondisi yang lebih baik. Mengirim pemain-pemain muda kami dengan status pinjaman akan membuat mereka berkembang lebih cepat daripada hanya duduk di bangku cadangan di Turin atau bermain untuk tim generasi berikutnya. Pirlo telah mengembangkan beberapa talenta hebat di Sampdoria, dan kita dapat mempercayainya untuk membuat Sokolov menjadi pemain yang lebih baik. Anak muda itu juga akan senang bermain di bawah asuhan salah satu mantan pemain terbaik. Koop Mainers mogok kerja untuk memaksakan kepindahannya ke Juventus. Juventus mendapat dorongan dalam upaya mereka untuk merekrut Teun Koop Mainers setelah pemain tersebut memberitahu Atalanta bahwa ia tidak lagi ingin bermain atau berlatih bersama mereka. Juventus dan Koop Mainers telah menyepakati persyaratan pribadi selama berbulan-bulan sekarang, dan pemain asal Belanda itu berkomitmen untuk bermain untuk Bianconeri musim ini. Meski begitu, Koop Mainers tetap bersikap profesional sepanjang pramusim, bahkan ikut serta dalam beberapa pertandingan untuk Ladea. Atalanta tetap yakin bahwa ia akan bertahan bersama mereka, setidaknya sampai setelah pertandingan Piala Super Eropa melawan Real Madrid. Juventus saat ini sedang mencari dana untuk menyelesaikan transfer, dengan Atalanta berharap untuk mengamankan setidaknya 50 juta euro untuk kesepakatan itu. Namun, Ladea memperkirakan Koop Mainers akan tetap tersedia untuk dipilih hingga Juventus menyelesaikan kepindahan mereka kepadanya. Sang gelandang kini telah berubah pikiran, dan Gianpiero Gasperini telah mengonfirmasi bahwa Koop Mainers tidak lagi ingin bermain untuk klub tersebut. Sang pelatih berkata, seperti yang dikutip Fabrizio Romano di X, Koop Mainers sudah punya kesepakatan dengan Juve, tidak mau berlatih bersama kami. Dia stres, katanya, dia tidak akan bermain lagi dan akan tetap di luar. Klub merasa diperas oleh situasi ini. Kita perlu bertindak sekarang dan membawa Koop Mainers pergi dari Atalanta karena ia telah melakukan bagiannya dengan melakukan aksi mogok untuk memaksakan kepindahan. Ini mungkin tidak akan mengurangi harga yang dimintanya, tetapi sekarang kita punya peluang bagus untuk membuat Atalanta berbicara. Juventus tetapkan harga yang diminta saat klub asing mengincar penyerang. Cedera Filip Kostic di Euro 2024 merupakan pukulan telak bagi Juventus, yang berharap ia akan tampil baik di kompetisi tersebut dan menarik minat untuk ditransfer segera setelah ia kembali. Pemain sayap asal Serbia ini tampil kuat pada musim pertamanya di Stadion Allianz, tetapi pada musim lalu, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain. Dengan pemain seperti Federico Chiesa dan Kenan Yildiz yang membuatnya sulit mendapatkan menit bermain, Juventus tidak lagi tertarik mempertahankannya dan telah memasukkannya ke dalam daftar pemain yang ingin mereka jual. Kostic terbuka untuk hengkang, karena ia tidak cocok dengan gaya Thiago Motta, tetapi belum ada pendekatan resmi untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, hal itu dapat berubah dalam beberapa hari mendatang, karena Bianconeri telah menetapkan harga yang diminta untuk transfernya. Il Bianconero melaporkan bahwa Juventus berharap mendapatkan sekitar 8 juta euro dari penjualannya, dengan klub-klub seperti Crystal Palace, Atletico Madrid, dan Fenerbahce memantau situasinya di Stadion Allianz. Meski belum ada satupun klub yang mendekati Juventus, Kostic tetap ada dalam daftar belanja mereka. Kostic tidak akan bermain di bawah asuhan Thiago Motta dan harus segera mencari klub baru. Jika tidak, ia berisiko menghabiskan sebagian besar musim ini di bangku cadangan. Barcelona ditawari kesempatan untuk merekrut bintang Juventus yang belum menemukan ketenangan. Barcelona menjadi klub terkini yang ditawari kesempatan untuk merekrut Federico Chiesa saat mereka kesulitan mendapatkan pemain sayap. Klub Katalan itu tengah berupaya mendatangkan pemain sayap baru ke dalam skuadnya di jendela transfer ini, dengan Hansi Flick yang bertekad untuk menambah kecepatan dalam lini serang mereka.
Chiesa sedang dipasarkan, dan Juventus telah memintanya untuk mencari klub baru sebelum jendela transfer ditutup, sehingga memberi Barcelona peluang bagus untuk mengontraknya. Pemain sayap itu kemungkinan besar akan langsung memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan klub bergengsi tersebut, setelah sebelumnya tidak begitu antusias dengan minat dari klub seperti AS Roma dan Napoli. Pilihan pertama Barcelona untuk posisi sayap adalah Nico Williams, menyusul penampilannya yang mengesankan di Euro 2024. Namun, pemain Athletic Bilbao tersebut tampaknya tidak tertarik pindah klub pada musim panas ini dan sebuah laporan di Sport mengklaim bahwa Barcelona kini telah ditawari Chiesa. Baik Chiesa maupun Williams memainkan peran yang sama, dan Chiesa, yang merupakan salah satu pemain terbaik di Eropa selama Euro 2024,